Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Kita buka halaman 96. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Pada halaman 96, di sana ada berbagai macam benda. Tolong kalian amati dan kalian kelompokkan nama benda berdasarkan wujudnya. Dibedakan menjadi benda gas, benda padat, dan benda cair. Benny dan teman-temannya bermain ke rumah Edo. Saat mereka akan pulang, mereka berpamitan kepada Edo dan keluarganya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Lalu, kapan kita harus berpamitan? Ya, saat kita akan pergi keluar rumah, kita harus berpamitan. Begitupun saat kita bermain ke rumah teman, saat akan pulang, kita juga harus berpamitan. Lalu, menurut kalian, mengapa kita perlu berpamitan? Saat akan keluar rumah, kita perlu berpamitan agar orang rumah tidak mencari kita. Lalu, apabila kita berkunjung ke rumah orang lain dan kita akan pulang, kita perlu berpamitan untuk meminta doa keselamatan dan meminta izin kepada yang mempunyai rumah. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kita mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Misalnya, nomor 1, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Ketiga, merapikan mainan setelah bermain. 4, tidak masuk kamar tanpa izin. 5, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Mematuhi aturan saat bermain ada manfaatnya. Misalnya, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Kemudian, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Jika kalian mematuhi aturan, maka kalian pun akan disenangi banyak teman. Lalu, setelah bermain, jangan lupa untuk merapikan mainannya ya. Manfaatnya agar mainan tidak hilang dan mainan menjadi tidak cepat rusak. Pada halaman 99, di sana ada beberapa sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Misalnya yang pertama, menyapa dengan senyum. Ya, sikap tersebut adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Dan sehat-sehat untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.